Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janggan Banyu Samudro, biasa saya dipanggil Janggan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai norma. Jadi, apa itu norma? Norma berasal dari bahasa Belanda, norm, yang artinya patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian norma adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan pengertian dan jenis norma berasal dari bahasa Latin, mos, yang artinya kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat di suatu wilayah. Pengertian dan jenis norma tersebut selanjutnya dijadikan ketentuan yang mengikat dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian norma bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu. Pengertian dan jenis norma ini kemudian akan mengikat warga atau suatu kelompok dalam masyarakat. Pengertian dan jenis norma kemudian menjadi sebuah panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai di masyarakat. Norma biasanya hanya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat dengan tak tertulis, tetapi secara sadar masyarakat akan mematuhinya. Norma-norma yang ada memiliki beberapa fungsi, yang mana salah satunya adalah sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga norma pada dasarnya dibuat untuk dilaksanakan. Ada norma yang sifatnya dogmatis, sehingga mengikat dan harus dipatuhi. Jika norma di dalam masyarakat tidak dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat, maka tatanan suatu masyarakat tersebut akan kacau karena ada yang melanggar berbagai peraturan yang sudah ada dan berlaku. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian norma menurut para ahli. Menurut John J. Masionis, norma adalah segala aturan dan harapan masyarakat yang memandu segala perilaku anggota masyarakat. Kemudian menurut Broom dan Selznick, norma adalah suatu rancangan ideal dari perilaku manusia yang memberikan batasan bagi suatu anggota masyarakatnya untuk mencapai suatu tujuan hidup yang sejahtera. Kemudian menurut Anthony Giddens, bahwa pengertian dan jenis norma menurutnya adalah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata, atau konkret yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat. Menurut Belebaum, norma adalah sebagai sebuah alat untuk mengatur setiap individu di dalam suatu masyarakat agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang berlaku di masyarakat tersebut. Menurut Utrecht, norma adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur berbagai tata tertib dalam hidup bermasyarakat atau berbangsa, yang mana peraturan tersebut kemudian harus ditaati oleh setiap masyarakat. Jika melanggar, maka akan ada tindakan dari pemerintah. Menurut Surjono Sukanto, norma merupakan sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Menurut Nurdiaman, norma adalah suatu bentuk tatanan hidup yang berisikan aturan-aturan bergaul di masyarakat. Menurut Marvin Esau, berpendapat bahwa norma ialah peraturan segala tingkah laku manusia yang ditegakkan oleh anggota masyarakat dan mengekalkannya keselarasan tingkah laku yang seharusnya. Menurut Robert M. Zilawang, norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Kemudian menurut Richard T.
Schaeffer dan Robert Pelham, norma sebagai standar dari perilaku lurus yang dipelihara oleh setiap masyarakat. Menurut Craig Calhoun, pengertian dan jenis norma merupakan suatu pedoman maupun aturan yang menyatakan bahwa seseorang individu seharusnya bertindak di dalam suatu situasi di tengah kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hakikat norma. Hakikat norma dipandang sebagai rambu-rambu yang dipakai seseorang dalam bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan norma, yaitu menjadi pedoman, arahan, dan tata tertib bagi masyarakat agar tercipta lingkungan yang tentram dan teratur. Selain itu, norma juga berguna untuk mengatur tingkah laku manusia dalam membedakan mana yang benar dan salah. Sehingga norma berisi perintah dan larangan yang jika dilanggar seseorang akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Oleh sebab itu, negara yang menjunjung tinggi sebuah norma dan aturan mengatur masyarakatnya untuk berperilaku dalam bermasyarakat dan mengikat karena harus dia taati dan dilaksanakan. Fungsi dan tujuan norma. Norma memiliki beberapa fungsi. 1. Untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman, tentram, dan tertib. Mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku, mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat, membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama, sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu, sebagai alat mengatur perilaku dan tingkah laku suatu masyarakat. Digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Digunakan untuk mendorong individu agar dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada dan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Kemudian, ciri-ciri norma. Ciri-ciri norma beberapa diantaranya adalah norma yang ada biasanya tidak tertulis dan dilakukan sebagai bentuk kebiasaan. Norma yang tercipta di suatu lingkungan biasanya atas hasil kesepakatan yang dapat diterima dan dijalankan oleh setiap orang dalam masyarakat tersebut. Sebagai masyarakat, norma tersebut sudah sepantasnya dijalankan dan menjadi kewajibannya untuk menaati norma yang ada. Jika ada yang melanggar norma yang sudah disepakati bersama, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi maupun hukuman yang juga sudah disepakati sebelumnya. Pengertian dan jenis norma bergantung seiring perkembangan zaman. Oleh sebab itu, norma dapat berubah dan juga diperbaharui seiring perubahan zaman, dan sifat norma ini fleksibel atau menyesuaikan. Norma yang berlaku di sebuah lingkungan masyarakat harus melalui persetujuan seluruh masyarakat secara sadar. Kemudian saya akan membahas mengenai macam-macam norma. Jenis-jenis norma yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Pertama, saya akan menjelaskan dari norma agama. Pengertian norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Norma agama ini biasanya berisi tentang perintah yang dijalankan oleh seorang yang beragama sesuai dengan pedoman, ilmu, atau ajaran agama yang dianutnya, termasuk larangan menjauhi tindakan yang seharusnya tak dilakukan. Pengertian dan jenis norma agama memiliki sifat dogmatis, yang mana artinya bahwa aturan yang ada tidak boleh ditambah atau tidak boleh dikurangi nilainya dan harus sesuai dengan yang tertulis pada kitab suci agama masing-masing. Apabila melanggar, dipercaya bahwa sanksi yang dapat didapat bukan hukuman di dunia, melainkan dosa atau hukuman di akhirat. Kemudian, norma kesusilaan.
Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Norma ini merupakan sesuatu hal yang dijalani dan dirasakan manusia setiap harinya. Seseorang didorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Pada intinya, norma kesusilaan ini memiliki tujuan untuk mengatur perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan seseorang berdasarkan kepantasan atau kepatutan. Kemudian, norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan, tata krama dalam bersikap dalam masyarakat, dan adat istiadat dalam bermasyarakat. Tujuan diterapkannya norma kesopanan adalah penerimaan diri masyarakat dan bagaimana cara seseorang mampu menghargai orang lain, khususnya orang yang lebih tua. Selanjutnya, norma kesopanan ini juga dibuat agar masyarakat mampu memahami hakikat dan etika dalam bergaul dan bersosialisasi dengan baik tanpa melanggar etika yang buruk. Kemudian, norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab, seperti pemerintah, yang kemudian dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma hukum sifatnya memaksa dan mengikat guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Norma hukum diberlakukan untuk memastikan adanya keadilan yang diterima setiap orang dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, rukun, aman, tentram, dan damai. Sifat norma hukum ini tertulis dan memaksa, sehingga sanksi bagi pelanggarnya juga diatur secara jelas. Misalnya, membayar denda, dipenjara, atau sanksi lainnya. Misalnya, aturan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 harus dipatuhi seluruh masyarakat Indonesia. Jika ada yang melanggar seperti mencuri, tidak membayar pajak, dan sebagainya, maka akan mendapatkan sanksi sesuai aturan undang-undang yang ada. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video saya bermanfaat dan sampai jumpa.